Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi Fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari ilmu yang sangat berguna, ya kan? Nah, apa itu? Kita akan mempelajari hukum Newton, ya. Hukum Newton. Oke. Nah, apa ini hukum Newton? Ya, sebelum kita membahas apa itu hukum Newton, yang pertama sekali kita harus tahu adalah apa itu gaya. Ya. Apa itu gaya? Ya. Gaya ya. Kayak yang sudah kita ketahui ya, dilambangkan dengan F. Ya. Itu gaya. Ya. Gaya ini adalah tarikan dan dorongan adanya tarikan dan dorongan. Ya. Nah, misalnya gimana Bu gitu ya kan? Misalnya kalian mendorong atau mentarik sesuatu ya. Misalnya meja ya. Oke. Jadi ketika kalian menarik meja, sebuah meja itu ya, kalian menarik sebuah meja ya atau mendorong sebuah meja, itu akan gayanya akan lebih kecil. Ya, misalnya gayanya itu 100 Newton. Ya, ketimbang kalian itu mau mendorong sebuah lemari. Ya, kalian mau mendorong sebuah lemari. Ya, pasti gayanya akan lebih besar untuk mendorong sebuah lemari. Ya, akan lebih besar ya. Ya. Jadi dinamika gerak ini ya, ini namanya dinamika gerak ya, itu dijelaskan oleh ilmuwan fisika ya. Ilmuwan fisika namanya Isaac Newton. Ya, namanya Isaac Newton. Nah, ya. Jadi si Isaac Newton ini menjelaskan ada tiga hukum yang terjadi untuk dinamika gerak. Ya. Yang pertama itu dia menjelaskan tentang kelembaman, ya. Tentang kelembaman. Nah, yang kedua ya, dia menjelaskan adanya interaksi antara gaya ya. Interaksi gaya ya. Oke. Lalu yang ketiga, dia menjelaskan bahwa adanya aksi dan reaksi. Nah, ketiga inilah yang kita kenal dengan hukum Newton, ya. Nanti makanya akan kita bahas satu persatu. Ada hukum Newton yang pertama, ya, hukum pertama Newton.
Ya. Nah, di hukum pertama Newton itu nanti dibahas kelembaman. Ya. Kelembaman. Nah, maksudnya apa, Bu? Gitu ya kan? Nah, maksudnya di sini ya, ketika ada sebuah meja, ya, oke, dia nggak punya kecepatan ya. Kecepatannya 0 meter per sekon. Ya. Oke. Di waktu dia 1 detik, ya kan? Sama ketika waktu dia 2 sekon, itu akan kecepatannya akan tetap sama. Ya. Jadi sebuah benda yang diam cenderung akan tetap diam. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu meja di pojok kamar kamu, ya, dia akan tetap diam. Itu namanya hukum Newton yang pertama. Nah, gimana kalau misalnya ada sebuah benda yang bergerak? Ya kan? Dia bergerak ke sana dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ya kan? Di waktu 3 sekon. Ya. Dia akan tetap mempertahankan posisinya yang konstan ini, gitu loh. Ya. Dia akan mempertahankan kecepatannya yang konstan di waktu yang selanjutnya. Ya, misalnya ini waktunya 4 sekon, ya kan? Dia akan mempertahankan posisinya. Ya. Kalau misalnya kalian di kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat gitu ya. Orang misalnya waktu naik bus, ya, dia lagi berdiri. Lagi megang ada pegangan di atas, ya. Ketika busnya jalan, itu dia akan mempertahankan posisinya. Nah, tetapi ketika si bus itu mengerem, nah itu beda lagi. Oke, itu kita bahas ke hukum kedua Newton. Ya. Hukum kedua Newton. Ya. Nah. Oke, jadi di hukum pertama Newton itu akan benda, ya, benda akan cenderung mempertahankan posisinya, ya, atau benda itu akan tetap diam kalau misalnya tidak ada gaya yang mengganggu, ya. Nah, kalau di hukum Newton 2, misalkan ada sebuah meja, ya, sebuah meja. Nah, ya, meja ini diam, awalnya diam, ya, tetapi karena digeser oleh gaya atau didorong oleh gaya, ada orang memberikan gaya ke meja ini, ya, gayanya itu misalnya 30 Newton, ya. Oke, gaya 30 Newton. Ya, dia memberikan gaya ke meja ini. Akan terjadi di sini hukum 2 Newton. Ya, ada interaksi gaya di sini. Ya, si manusia mendorong meja. Ya, makanya nanti di sini, ya, di hukum 2 Newton itu akan ada namanya gaya, yang kalau misalnya ditanya gaya, F sama dengan, ya, masa si meja M dikalikan dengan percepatannya. Nah, ya, kalau misalnya percepatannya 2 meter per sekon, berarti masa si meja dikalikan percepatannya. Oke? Ya, jadi hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Ya kan? Nah,
di mana, oke, saya tulis keterangannya biar kalian paham. F itu gaya, ya, satuannya Newton, ya, satuannya Newton. Lalu M itu massa, satuannya kilogram. Nah, ya, A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ya. Nah, setelah hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, nanti akan ada hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 ini membahas apa, Bu? Ya. Hukum 3, ya, yang kayak kita bahas tadi. Oke, dia akan membahas tentang aksi reaksi. Nah, contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari ketika kita main basket, ya, main basket ya. Nah, kalian dalam pelajaran olahraga mempelajari basket ya. Nah, ketika kalian pantulkan bola itu ke lantai, kira-kira bolanya diam aja? Enggak kan? Tetapi bolanya akan mantul. Nah, disitulah dia terjadi hukum 3 Newton. Di mana ketika kalian memberikan sebuah gaya, itu akan minus F reaksi, ya. Jadi ketika kalian memberikan gaya, F aksi, itu akan ada reaksinya. Oke, sampai sini paham ya? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.